ngomong ke saya ini yang putri jinnya tuh, bahwa itu kerjaan saya. Silakan kalau kamu tetap nggak mau mendampingi saya dan kamu nggak mau datang diundang sama bapak saya, lihat apa yang terjadi sama anak kamu. Nah itu tetap saya masih sombong Mang Ai. Saya nggak takut dalam hati saya tuh. Kalung minta emas apa itu berbentuk emas, memang benar-benar kalung itu dia saya dapatkan itu, saya jual lagi, saya buat judi lagi, buat istri ya, buat istri saya berikan dan buat judi lagi di situ. Saya terlena di situ Mang Ai. Yang namanya makhluk gaib kan ada di mana-mana. Saya jualan tuh di pinggir jalan tuh semua berjejer, seolah-olah pengen lihat batu mustika itu. Cuma entah karena gara-gara waktu kejadian peta karang itu saya nggak ada rasa takut sedikit pun Mang Ai dengan sosok yang menyeramkan itu. Batu itu apa namanya? Itu batu mustika asam jajar. Asam jajar. Iya. Pernah dikonsultasikan dengan Abah Sukma? Abah Sukma marah ke saya, katanya kenapa kamu nggak ngomong sama saya, sama juga saya mengantuk pesugihan katanya. Secara tidak sengaja, ia mendapatkan batu mustika asam jajar yang membuatnya dicintai oleh sesosok putri jin. Uang 200 juta dan perhiasan pun sudah diterima dengan syarat harus menikah dengannya. Ini semua menjadi dilema yang dihadapi oleh Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, hari ini sama-sama kita akan nonton kembali kisah dari narasumber. Di depan kita ada Mas Haris nih. Apa kabar Mas Haris? Alhamdulillah. Dan Mas Haris sudah pernah berkisah di Malam Mencekam ya, videonya yang ini nih. Nanti setelah ini boleh tonton videonya. Ada sedikit sambungan dari video itu ya? Ada sedikit sambungan. Jadi waktu itu pakai batara karang dan hasilnya hancur lebur ya. Gagal lah, bisa dibilang gagal. Dan utang di mana-mana. Utang di mana-mana itu semakin menjadi semakin banyak. Menjadi ya. Bahkan sampai rumah tangga pun hampir hancur lah. Sampai sekarang masih ada gangguan dari batara karang itu? Kalau sekarang alhamdulillah udah tidak ada. Udah bersih ya? Udah bersih. Dan sekarang sudah kembali ke Indonesia, nggak akan kembali lagi maksudnya? Udah nggak akan ke sana lagi, cukup di Indonesia. Cukup saja. Di tanah air ya? Tanah air. Sekarang aktivitas apa nih Mas Haris? Aktivitasnya masih fotografer sama video syuting. Video syuting, wedding juga ya? Wedding, apa aja lah, bikin video klip apa. Sobat jangan kemana-mana, Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Haris. Iya. Ini Mang Ai. Sekarang saya hadir lagi di sini di Malam Mencekam untuk menceritakan kelanjutan saya yang kemarin Batara Karang. Yang saya lihat kan banyak mempertanyakan masalah hutang-hutang saya itu seperti apa dan kelanjutan ceritanya seperti apa. Nah, sebenarnya di cerita Batara Karang itu saya sebenarnya udah berhenti lah, udah nggak mau berurusan lagi. Nah, tapi bukannya saya semakin tenang pas saya berhenti itu, pas saya mau jauh, malah makin menjadi gangguan semakin banyak, hutang pun semakin banyak, sampai hampir rumah tangga pun diambang perceraian setelah saya putus dari Batara Karang itu. Cerita hutang saya waktu itu kan 70 juta lebih. Hutang kemana aja itu? Hutang kemana-mana itu? Saudara. Saudara, rentenir, ke siapapun saya hutangin. Jadi pulang dari Malaysia itu sampai Indonesia tagihan banyak. Oh, tagihan banyak itu. Hampir setiap hari dimarahin sama orang. Sampai istri nangis, anak-anaknya pokoknya susah diceritain di situ. Setelah saya jauh dari Batara Karang itu, mata batin saya tuh ini terbuka, Mang. Semua terlihat, semua yang namanya gaib, semua bentuk-bentuk jin apa kelihatan semua. Awal-awal kejadiannya ini, saya dapat kabar
Kalau saudara saya kesurupan, yang perempuan itu kesurupan, hampir semua paranormal lah. Banyak paranormal, kiai apa tuh nggak ada yang mampu di situ. Di tahun 2023, saya masih ingat di bulan Mei itu, awal-awal bulan Mei. Persis ya, setahun ya. Persis setahun itu. Di awal bulan Mei. Nah, akhirnya saya datang ke situ, ke tempat itu. Pas saya datang, di situ emang bener lagi teriak-teriak kencang kan. Teriak kencang, yang namanya orang kesurupan mang ayah. Kencang apa, semua orang dilempar apa situ. Bener-bener kayak terjadi kehancuran apa. Dan emang itu saya lihat kesurupan, bukan kesurupan biasa. Jadi dia di situ dimasukin sama itu rajanya di situ, Raja Jin. Raja Jin yang ada di itu kan ada kali kan situ kan, kali daerah desa Surakarta namanya tuh. Nah, dari kerajaan jin itu yang jin yang apa sih, yang hitam ya. Dia masuk ke itu, ke saudara saya. Dengan datangan saya situ kan, otomatis yang namanya saya udah peka, udah kebuka mata batinnya. Ya namanya oke pun pasti tahu, pasti merasakan orang yang bisa ngelihat atau apa tuh. Akhirnya saat situ ditahan itu Mang. Situ kan ada jembatan, saat ditahan situ. Saat situ duar terjadi ledakan. Mungkin karena interaksi dari energi saya sama energi itu kan ledakan. Duar, ada di sana teriak. Nah, saudara saya itu teriak. Panik semua kan situ teriak. Nah, akhirnya saya dengan ya bisa dibilang energi saya lah yang nggak saya ketahui itu. Akhirnya saya terobos di situ kan. Saya selesaikan, saya masuk ke situ. Tiba-tiba nggak jauh dari saudara yang kesurupan, ada sebuah kuburan keramat di situ. Tiba-tiba menyala terang situ. Wah. Berarti malam ini ya? Malam kejadiannya, malam itu. Itu terang, itu nyala terang. Saya kan kaget apa kan itu kan. Saya kaget di situ, saya perhatikan ada satu kerajaan lagi ya. Satu kerajaan jin yang itu bisa dibilang kerajaan jin putih lah. Jadi ada dua ini yang hitam, ini yang putih. Kelihatan bentuk kerajaannya? Kelihatan bentuk kerajaannya tuh. Seperti apa? Kayak istana aja, istana kayak di film-film seperti itu. Mewah. Cuma agak samar lah. Yang namanya dunia gaib ya, enggak nampak secara jelas ya. Agak samar situ. Di situ ada banyak prajurit apa situ kan. Nah, di situ kan terang. Nyala terang. Dan saya tanpa sengaja tiba-tiba tangan saya tuh gerak sendiri makanya. Gerak sendiri, kayak seolah-olah saya suruh ngambil itu. Nah, saya gerak di situ. Saya gerak, si saudara saya ini yang kesurupan, dia tiba-tiba dia tuh bangun. Matanya melotot kan. Kayak bener-bener melotot, merah itu makanya. Merah, dia ikut bergerak juga tangan seperti ini. Saya tangan seperti ini, dia bergerak seperti ini dari kejauhan tuh. Nah, saya tangan gini, saya narik, tiba-tiba tuh ketarik si batu mustika itu. Mustikanya tuh sebesar biji salak tapi belum berbentuk kayak batu cincin ya, masih bentuk-bentuk asli batu, kayak batu. Belum ada ikatnya ya? Belum ada ikat, batu kayak biji salak seperti itu. Batu aja, batu tapi warna putih. Nah, agak seperti itu, putih-putih kalimatnya seperti itu. Ya kayak nampak batu biasa aja. Ya. Tapi itu memang kalau dilihat secara nyalanya sangat terang itu. Itu saudara saya kan langsung pingsan Mang Ai. Setelah si batu mustika itu saya tarik gara-gara ledakan itu, pingsannya begitu pingsan dia keluar itu si Raja Jin dari si ponakan saya keluar tinggi besar itu berbentuk genderuwo, matanya merah, itu bulu-bulunya tuh nggak kayak bulu-bulu apa, benar-benar seperti monyet hitam lah, tinggi besar. Dia lari langsung, lari ke tempatnya. Nah setelah itu nggak lama saudara saya itu langsung sadar. Sadar situ belum benar-benar sadar ya, belum sadar seperti orang biasa. Baru sadar dia bangun, bangun tuh dia menari. Kayak menari apa ya, menari Jawa gitu ya. Dia di situ menari, bener-bener itu gemulai, bener-bener nari. Bener-bener nari, situ nari sampai orang banyak yang apa ya, banyak yang ketakutan dengan tarian itu. Nari, senyum apa kayak orang senang lah
bawa itu keluar. Dan ternyata itu tariannya emang dikendalikan sama si anaknya Raja Jin yang jin putih itu. Begitu dia nari, saya perhatikan kan, saya nari, kenapa dia nari kan? Nari dengan gumbal dengan anaknya, saya perhatikan nggak jauh dari situ si putri jinnya tuh ada di sebelah kanan ini, sebelah kanan ponakan saya itu. Sebelah kanan nggak jauh. Saya lirik ke sini, dia lagi menggerakkan tubuhnya. Emang dia lagi menari, tapi dia ikut menari juga dengan berpakaian kayak apa sih Ratu Nyi Roro Kidul lah. Ini banyak bunga-bunga melati, pakai mahkota, emang bener-bener cantik itu. Nah, di situ sampai menari. Akhirnya ada satu mungkin dari utusan si raja yang kerajaan jin yang putih ini datang ke saya. Dia minta komunikasi, minta izin ke saya. Itu juga kalau minta komunikasinya jauh, karena saya posisinya kan megang batu mustika itu kan, karena dia takut di situ. Dan apa sih takutnya, karena entah panas atau apa, dia dari kejauhan jarak ada 10 meter lah. Dia seolah-olah ngasih kode ke saya kalau mau komunikasi sama saya. Kata saya, sini, datang ke sini kalau mau ngomong. Enggak, katanya, kamu karena megang itu batu mustika itu. Nah, akhirnya dia ngomong bahwa dia ngucapin terima kasih karena dia udah menyambut batu mustika itu yang katanya itu bisa dibilang pilar lah. Pilar dari kedua kerajaan jin itu yang membelenggu satu kerajaan itu, karena itu kan bermusuhan. Dua kerajaan itu kan bermusuhan itu. Untuk membelenggu. Itu setelah saya tarik, akhirnya kan terbebas semua. Yang satu kerajaan jin itu. Dia minta mengucapkan terima kasih ke saya. Gimana dialognya, pembicaraannya? Dialognya apa ya, sebenarnya ngobrolnya tuh enggak saya ngomong diucapkan kayak gini Mang seolah ini apa yang saya ucapkan di dalam hati saya nih, misalkan dia ngomong, saya ngejawabnya dari hati saya ngomong gitu, komunikasinya. Misalkan saya, iya ada apa gitu kan, dia juga ngomong ada apa, dia kedengeran di telinga saya gitu. Seperti itu komunikasinya. Jadi enggak diucapkan secara langsung. Saya menerima kasih seperti itu. Nah, terus si saudara saya kan belum selesai itu, masih kesurupan. Cuma setelah itu, setelah saya komunikasi sama utusan dari kerajaan jin itu, si ponakan saya itu tertidur kembali. Nah, di situ saya udah kecapean kan Mang capean. Akhirnya saya memutuskan pulang dulu untuk istirahat. Pulang, dari perjalanan pulang itu saya seperti raja di jalan. Yang namanya makhluk gaib kan ada di mana-mana. Saya jualan tuh di pinggir jalan tuh semua berjejer. Seolah-olah pengen lihat batu mustika itu. Nah, singkat cerita, saya sampai di rumah saya tertidur di situ. Sampai tertidur, dapat telepon lagi dari saudara saya bahwa ponakan saya di situ kumat lagi, kesurupan lagi, semakin menjadi katanya. Di situ sebenarnya bukan kesurupan Mang menjadinya karena itu kerjaan si putri jin itu, supaya saya datang ke situ lagi, karena bisa dibilang putri jin itu suka sama saya karena udah menolong dari terbelenggunya si kerajaan jin, dibelenggu sama kerajaan jin yang hitam itu, yang seperti monyet yang besar genderuwo itu. Nah, situ akhirnya saya ke situ lagi Mang Nah, itu saya ke situ lagi jam 12 malam karena itu kerjaannya si putri jin. Nah, di situ saya ditahan Mang dihadang. Sebelum saya masuk ke daerah situ, saya dihadang sama kerajaan jin yang hitam. Mbaknya balas dendam di situ. Cuma entah karena gara-gara waktu kejadian Petaka Karang itu, saya nggak ada rasa takut sedikit pun Mang dengan sosok yang menyeramkan itu. Akhirnya itu saya lawan situ kan. Saya tarung, perang situ. Perangnya entah itu perangnya juga nggak tanpa saya sadari, entah gara-gara batu mustika itu saya di situ melawan lah. Uang nggak terhitung ribuan. Dengan bantuan batu mustika itu semuanya hancur, lenyap semua. Lenyapnya ini lari ya, mundur. Cara pakai mustikanya seperti apa? Itu cara pakainya cuma saya genggam, saya kantongin Mang saya kantongin itu tanpa tanpa niat saya gunakan untuk ini itu,
apa yang saya pikirkan aja. Misalkan saya pikirkan untuk melawan ini apa, ya kayak contohnya saya dihadang sama kerja jin itu udah terjadi. Saya udah melawan sendiri. Jadi seolah saya udah digerakkan dari si batu mustika itu. Seperti itu. Nah akhirnya saya tuh nyampe ke ponakan saya lagi Mang. Ponakan saya yang katanya kesurupan lagi. Nah pas saya lihat sebenarnya bukan kesurupan. Itu lagi dimainkan sama si putri jin yang cantik itu. Yang bergaun melati itu. Nah lagi dimainkan. Itu karena emang sengaja buat narik saya ke situ lagi. Akhirnya si bapaknya, si raja jinnya itu komunikasi sama saya Mang. Kalau si putri jin itu suka sama saya dan berharap saya nikahi putri jin itu sebagai ucapan terima kasih karena menolong belenggu dari kerajaan jin yang jahat itu. Nah, situ saya menolak karena saya kan udah punya istri. Kata saya udah janganlah. Kalau misalkan mau berteman saya berteman atau apa ya ayolah kita berteman. Seperti itu. Nah, akhirnya saya di situ nggak salah denin itu Mang. Si putri jin sama raja jin nggak belajar, saya pulang lagi. Pulang si putri jin itu ngikut ke rumah. Ngikut ke rumah tanpa saya ketahui dia ikut kemanapun saya jalan, dia banyak kayak mengintai saya dari jauh tuh. Karena dia nggak berani mendekat. Nah setelah itu bukannya berhenti itu semakin menjadi si putri jin itu. Makin menjadinya seperti ini. Semakin memperlihatkan bahwa saya tuh mampu memberikan apapun buat kamu kalau kamu mau sama saya gitu kan. Akhirnya dia dengan beraninya langsung menghadap ke saya. Kalau saya mau mendampingi kamu kemanapun kamu pergi, biarpun kamu nggak mau, saya akan tetap ikut. Seperti itu. Dan apapun yang kamu mau, bakal saya berikan, bakal saya turuti. Sok apa kamu mau, asal kamu nikah sama saya. Dan di situ saya tetap nggak mau karena saya ngerasa punya istri. Apalagi itu kan anaknya jin. Masa saya harus nikah dengan anak jin kan? Itu putri-putri jin walaupun cantik. Emang cantiknya itu nggak ketulungan itu cantiknya. Kalau bisa dibilang siapa ya? Bukan namanya sama Nyi Ratu ya. Kayak Nyi Loro Kidul lah, kayak seperti lu kalau Nyi Loro Kidul seperti itu. Emang benar-benar cantik gitu. Nah, kalau asli memang ya emang suka saya sebenarnya. Cuma kan itu putri jin. Kan nggak mungkin. Nah dia kan selalu ngikutin saya apapun saya pikirkan. Nah itu ada kejadian yang bikin saya ketagihan dari tawaran dia tuh. Tawaran dia kan apapun yang saya minta diturutin. Nah kejadiannya seperti ini Mang. Kejadiannya pas saya memikirkan lagi betul-betul nggak punya uang. Emang di situ sebenarnya lagi ada kalutnya. Yang namanya lagi banyak masalah, hutang di mana-mana. Sampai sama istri juga hampir mau pisah tuh gara-gara hutang. Karena kan sering cekcok gitu kan. Buat makan aja harus susah. Kerjaan juga mau bener-bener waktu itu. Yang saya kerjaan saya kan di video shooting kan. Di fotografer apa tuh. Itu bener-bener sepi. Job lu gak ada job sedikit pun. Nah situ sampai sering berantem sama istri saya tuh. Nah di situ saya ditawarin lagi lah, kalau iya ditawarin sama si putri jin itu. No, kamu kan seperti itu hidupnya lah gitu. Kamu seperti hidupnya, kamu sampai bertahan sampai kapan? Ayo, sok apa yang kamu mau, saya bakal berubah semua kehidupan kamu. Waktu itu kan gini, saya memikirkannya, aduh gimana ya? Itu kan udah saya tolak sebenarnya, udah saya tolak karena saya nggak mau kan, karena nggak mungkin setelah kejadian Batara Karang itu karena saya trauma lah itu. Saya duduk kan sambil ngerokok, ngopi, mikirkan saya mau kerja kan karena benar-benar sepi kan ya. Kerja apa gitu kan. Saya terbanyak berpikiran andaikan saya nemu uang di sini, ada uang di sini yang jumlahnya cukup buat beli makan anak istri saya apa itu. Nah, tiba-tiba dia ngomong tuh Mang dari kejauhan tuh. Ngomong kalau mendengar jelas dengar. Coba kamu datang ke sana. Itu ada di bawah pohon, ada uang di bawah pohon itu cukup buat beli beras katanya, buat beli jajan anak kamu. Masa kata saya, nggak mungkin lah, coba sana kamu. Si kata putri jinnya itu, coba sana kamu pergi sana, lihat. Nah akhirnya saya penasaran, saya lihat ke sana Mang saya jalan kan sana, naik motor kan jalan. Jauh dari rumah?
nggak jauh, paling 200 meteran di tempat sepi, kayak di kebun kayak gitu kan. Kebun bukan kebun sih, jalan. Sini kebun, ini jalan tempat orang lalu lalang gitu, orang melintas. Nah, di situ ada di pohon, kalau nggak salah itu pohon randu kapuknya. Nah, di situ saya lihat memang ya ada uang situ mengai. Di bawah pohon randunya itu, pas ini jalan setapak, ini pohon randunya itu ada di situ. Dari uangnya itu bercecer. Itu waktu itu masih kecil uangnya, masih sekitar 170-an. Berbentuk sama uang receh, uang 100.000 sama uang receh. Kata dia itu, nah itu cukup buat beli beras sama jajan anak kamu hari ini. Nah itu di situ ada. Saya ambil kan Mang Ai. Wah paling ini uang jatuh orang, kata saya kan. Saya komunikasi sama dia tuh. Jatuh apa sih, orang uangnya jatuh di situ. Nah, saya ambil sebenarnya. Yang namanya saya lagi butuh uang kan, saya ambil ya buat beli beras, jajan anak apa gitu. Nah, itu tetap dia meyakinkan sama saya tuh. Kamu masih tetap nggak percaya. Tetap masih nggak mau mengakui kalau itu benar-benar dari saya benar-benar saya kasih. Nah, tetap saya nggak ini ya, tetap nggak percaya di situ. Nah akhirnya singkat cerita lagi, lama-lama saya di situ makan kalut Mang Ai. Di kehidupan itu kan berantem ya, benar-benar damang perceraian lah. Saya berantem sama istri saya pisah ranjang, berjauhan selama ya hampir 2 minggu berjauhan. Pas di bulan Mei itu berjauhan. Nah, di situ saya kalau benar stres ya di situ kan. Mikir kerjaan gak ada, mikir anak istri mau makan apa kan. Nah, di situ saya ini lagi sama si Putri Jin itu. Terus ya dipengaruhi. Ayolah. Nah, di situ saya akhirnya mengikuti kemauan si Putri Jin itu. Ya udah kalau misalkan kamu mau nolong saya, tapi saya nggak mau nikah sama kamu. Silakan buktikan dulu, saya akan seperti itu. Saya bukti. Silakan buktikan dulu. Kalau apapun yang saya mau, bakal kamu turuti, bakal kamu kabulkan. Nah, di situ disetujui Mang Ai. Nah, akhirnya dari situ semua apa yang saya pikirkan, saya memikirkan uang yang benar-benar banyak. Sok coba buktikan, kata saya. Ini saya mau menyelesaikan hutang-hutang saya. Coba buktikan, berikan saya uang yang banyak. Sok di mana? Oh, jadi diberikan lagi Mang Ai. Ya, waktu itu Mang Ai saya disuruh ngambil uang di depan pabrik besar di daerah. Pabrik masih aktif? Masih aktif. Katanya itu silakan kamu datang ke sana. Nah, di situ tetap disuruh di bawah pohon. Itu ada pohon besar lagi, pohon ribut, hujan pohon. Di situ suruh ngambil uang, situ ada banyak. Nah, di situ akhirnya saya datang ke situ Mang Ai. Dan ternyata itu benar Mang Ai. Uang banyak itu di dalam tas kantor seperti itu. Entah itu uang jatuh atau gimana atau seperti itu. Nah, saya ambil itu. Malam-malam? Siang. Jadi banyak orang di situ kan? Nah, kebetulan yang anehnya lagi Mang Ai, di situ sepi. Seharusnya kan lalu lalang orang banyak kan di situ. Nah, pas saya ke situ sepi Mang Ai. Ya ada mobil jalan sih, cuma orang yang lalu lalangnya tuh kebetulan sepi di situ. Nah, saya ambil itu kan si tas, saya langsung ini ke motor, nggak salah langsung tengok kan, nggak langsung saya lihat, karena kata dia kan itu ada di dalam tas itu. Oh, saya pergi tuh dari situ. Pas nyari tempat yang sepi lagi, desa. Nah di situ kan ada kali kecil. Nah di situ saya duduk, ada jondol. Situ Mang Ai, saya buka ternyata uang banyak. Begitu uang banyak, saya kan di situ berdebar saking senangnya Mang Ai. Ratusan ribu? Ratusan ribu. Itu masih ada itu apa namanya tuh? Segel banknya tuh. Ada berkas, ada apa tuh? Ada berkas-berkas, ada surat-suratnya apa? Dan situ sama ada uang. Situ sama kan seneng.
Saking senangnya kan saya, sampai saya beli minum juga nggak saya minum, saking senangnya. Saya pulang. Belum tahu jumlahnya berapa itu? Belum tahu jumlahnya. Sangat senangnya, dan feeling saya juga itu uang orang. Uang orang jatuh, tasnya ketinggalan atau jatuh. Saya pulang dulu, saya amanin dulu ke rumah. Nah, saya kasih tahu ke saudara saya yang laki-laki. Gak langsung pulang ke rumah istri, kan itu lagi pisah selama 2 minggu. Saya ngobrol, dapat ini, kata-kata saya itu dikembalikan. Itu uang orang. Ada saya enggak lah. Masa ini dapat uang segini harus dikembalikan? Saya kan lagi banyak hutang, buat bayar hutang aja. Biasa hutang saya selesai kan gitu. Enggak mau ngitung, tetap saya situ. Enggak mau ngitung, karena saya menghitungnya itu sendiri. Saya liatin aja ke siapa? Ke kakak saya tuh. Dan kakak saya juga nggak mau nyentuh, karena itu uang orang, jangan. Kata kakak saya, udah kembalikan, saya nggak mau ikut campur, nggak mau terlibat katanya. Makanya saya pergi situ Mang Ai. Pergi di suatu tempat dan saya hitung di situ. Dan ternyata benar-benar banyak Mang Ai, itu totalnya, ya menurut saya sebanyak lah, totalnya ada 20 juta. Uangnya 20 juta. Itu dari pecahan 50.000 sama 100.000. Nah, di situ saya pulang ke rumah istri saya. Nah, tapi saya nggak bilang juga itu saya bawa uang itu Mang Ai. Jadi pulang seolah-olah saya sudah sukses. Saya udah dapat kerjaan. Kalau saya udah dapat kerjaan dan saya mau nyelesain hutang-hutang, sombong lah di situ. Saya ngobrol sambil di saya, manalah orang yang punya hutang. Yang dihutangnya ya dikumpulin situ, dikumpulin satu-satu, dipanggil. Saya bayarin. Dan itu belum kebayar semua, masih banyak sih kan, baru 20 juta. Jadi hubungan dengan istri agak membaik nih? Agak membaik. Jadi sering pulang ya? Sering pulang dengan alasan saya pergi tuh kerja. Itu kan saya nggak menceritakan ke istri kalau kejadian seperti itu. Ah, itu kan. Akhirnya saya pergi kan, Mang Ai. Pergi dari tempat istri saya karena saya bilangnya saya mau kerja. Nah, di situ saya ketagihan Mang Ai. Dengan kejadian seperti saya ketagihan. Akhirnya selalu meminta ke Putri Jin itu, meminta apapun yang saya inginkan saya minta. Jadi awalnya saya kan nggak memikirkan uang ada di mana. Akhirnya saya ngucapin langsung dari mulut saya. Aduh, ini saya mau uang nih, coba tunjukkan di mana. Nah, dia ketawa. Dengan saya terang-terangan minta seperti itu, dia ketawa. Kenapa kamu seperti itu katanya? Bukannya kamu nggak mau katanya. Iya, pokoknya sekarang tunjukkan sok. Oke, berarti kamu udah siap menikah sama saya, udah siap konsekuensinya gitu. Kalau kamu apa yang saya berikan harus dipertanggungjawabkan nantinya. Ya seperti apa dong, lihat aja nanti pokoknya. Sekarang kamu minta sama saya, kapan-kapan kamu akan ada pertanggungjawaban kalau kamu nggak mau nikahin saya, kata dia. Oke, sok silakan berikan. Lalu kan ketagihan, saya sombong, saya bener-bener situ gelap mata karena lihat uang seperti itu. Saya ngucapin lagi, coba tunjukkan uang di mana. Dikasih lagi Mang Ai. Dikasih dengan jumlah nominal yang lebih besar lagi di situ kan. Nah, itu saya pulang buat bayar hutang lagi. Itu berapa yang terakhir ada sampai 50 juta. Itu nyata, bener. Barangnya itu di kantong kresek. Kantong kresek sama seperti apa sih, ada itunya juga. Masih ada segelnya juga sama seperti itu. Nemunya itu di pinggir jalan. Kata dia, coba datang pinggir jalan sana di jembatan. Itu yang paling besar itu jembatan 50 juta. Di jembatan saya datang ke situ. Siang-siang? Siang itu. Nggak ada yang menyaksikan ya? Itu yang saya herannya Mang Ai. Begitu dia ngasih tahu seperti itu, setiap kali saya datang tempat itu selalu sepi. Nah, itu saya kan diberikan itu terus kan. Saya bawa itu uang pulang. Tetap saya buat bayar hutang. Saya selesaikan semua buat membahagiakan anak istri. Nah, di situ istri saya curiga Mang Ai. Kamu kerja apa katanya? Kok selalu dapat uang besar, selalu dapat
uang buat nyelesain hutang, buat apa kan? Saya kan curiga di situ. Ini uang dari mana? Jangan-jangan kamu ngerampok katanya. Kamu maling ya? Atau kamu nyupang ya? Ada kata-kata ke situ sih. Soalnya kan pernah kejadian di Batara Karang itu kan. Kamu ngakuin seperti itu lagi ya? Saya nggak mau jadi korban katanya. Saya nggak mau, kata istri saya. Kamu mau ngorbanin anak saya, lebih baik saya mati, kata istri saya. Nah di situ akhirnya saya ceritakan Mang Ai, kejadiannya seperti itu. Wah itu saya marah, makin ketakutan di situ. Katanya suruh udah berhenti. Cuma kan yang namanya saya belum ada kerjaan Mang Ai. Kerjaan fotografer juga paling dapatnya berapa kan? Kalau fotografer kan namanya saya nggak punya alat ya. Sekali tenaganya kan paling sehari 200.000. Dari pagi sampai malam 200.000. Kayak video syuting apa kan nggak seberapa. Kayak ngedit juga paling besar-besarnya 200.000. Nggak sering lagi ya? Nggak sering, kadang-kadang aja seperti itu. Kalau setiap hari sih lumayan. Yang namanya saya alat kan sewa Mang Ai. Bukan alat sendiri. 200.000 itu belum sewa? Belum sewa, buat biaya sewanya aja kan berapa itu, banyak. Buat sewa, buat ngedit, buat beli kaset apanya kan waktu itu. Kaset kan masih waktu itu kan masih pakai DVD tuh. Oh, maksudnya kaset ini CD ya? Iya CD, buat CD-nya tuh. Nah situ saya semakin ketagihan, nggak menghiraukan omongan istri saya. Terus saya lanjutkan dengan kemewahan saya itu, tapi kemewahan saya nggak saya nampakkan, entah beli mobil ataupun enggak, makanya tetap seperti orang biasa seperti itu. Cuma saya ngambil uangnya aja itu untuk kesenangan seperti itu. Kalau di total udah dapat berapa itu? Kalau di total saya di situ hampir ada sampai 200 juta makanya. 200 jutaan. 200 juta. Nah di situ sampai itu habisnya buat main ini ya. Saya sampai terjerumus ke namanya judi slot itu makanya. Main slot juga? Gara-gara itu saya main judi slot baru kesenangan itu. Sering jackpot nggak? Jackpot sering, tapi nggak seberapa. Cuma seringnya tuh kalah, habis terus. Itu. Nah, di situ saya makan ketagihan. Nah, di situ si Putri Jin itu kan semakin menuntut saya mengai. Menuntut, katanya, kapan kamu mau nikahin saya? Jangan kamu mempermainkan saya, katanya. Kamu udah sering saya beri. Udah sering tak beri lah gitu, tak beri, sering apapun yang kamu saya berikan. Tapi kamu sampai sekarang kayak nggak ada keseriusan katanya. Setelah berapa lama itu? Itu setelah 2 bulan. Setelah 2 bulan kejadian. 2 bulan kejadian, dia menuntut. Katanya saya dipanggil sama bapak, sama rajanya, sama Baginda. Saya nolak lagi kan di situ. Saya nggak mau. Akhirnya dia situ kan dia marah, ngancam. Silakan kamu seperti itu. Kamu jangan salahkan saya mereka terjadi sesuatu sama keluarga kamu. Nah situ saya sombong. Saya nggak takut karena saya merasa memegang batu mustika itu. Batu mustika saya bawa kemana-mana. Nah situ bilang saya, ya bukan bilang sih, dalam hati saya nggak takut. Silakan. Dia terus maksa, ayo. Setiap kegiatan saya dia datang. Ayo, itu diundang sama bapak. Bapak pengen ngobrol. Saya tolak lagi situ Mang Ai. Nah, lama-lama dia kan semakin marah. Dia memperlihatkan bahwa dia benar-benar serius mau menghancurkan keluarga saya. Dia ngasih sakit ke anak saya Mang Ai. Anak saya yang paling besar sakit, bahwa sakitnya yang saya lihat emang gak wajar sakitnya tuh. Sakit panas, sering kayak orang kerasukan seperti itu. Dan ternyata dia ngomong ke saya, ini yang Putri Jinnya tuh, bahwa itu kerjaan saya. Silakan kalau kamu tetap nggak mau mendampingi saya, dan kamu nggak mau datang diundang sama bapak saya, lihat apa yang terjadi sama anak kamu. Itu tetap saya masih sombong Mang Ai. Saya nggak takut dalam hati saya tuh. Soalnya saya tetap aktivitas dan saya tetap meminta. Tapi herannya ya Mang Ai, dengan marahnya dia tetap dia memberi.
Karena mungkin saya memegang batu mustika itu, hanya dia nurut kan, tetap dia memberi. Saya minta lagi, minta kalung, minta emas apa itu, berbentuk emas, memang benar-benar kalung itu dia saya dapatkan itu. Saya jual lagi, saya buat judi lagi, buat istri saya berikan, dan buat judi lagi di situ. Saya terlena di situ Mang. Nah, situ saya lihat anak saya semakin nggak sembuh, semakin menjadi sakit itu nggak sembuh. Nah, saya dari situ saya sadar dan semakin ketakutan. Sakit anak seperti apa? Sakitnya seperti itu, saya kayak apa ya, badan panas, matanya melotot, kalau malam teriak-teriak. Sakitnya kayak orang-orang kesurupan seperti itu. Disuruh makan nggak mau. Nggak wajar ya sakitnya. Kalau ngelihat saya dia marah-marah, pengen lempar ke saya. Kalau saya bapaknya pengen dilempar. Udah kamu pergi sana, kamu tuh nggak berguna gini. Umur berapa? Itu umur anak saya waktu itu masih umur 9 tahun. Yang besar itu. Jadi saya udah usir terus di situ. Nah, saya nggak nyaman di situ. Saya lihat tuh memang nggak wajar. Emang nggak wajarnya tuh emang bukan ini. Saya tahu karena saya kan ini ya udah kebuka mata batinnya, emang benar kerja sama dia, karena saya ngerasa nggak takutnya tuh. Saya bisa gitu, saya bisa menyelesaikan itu, silakan sampai di mana. Dan saya lihat anak saya nggak bakal apa-apa, bakal sembuh dengan mustika yang saya pegang itu. Nah, itu saya mau menjadi anak saya ini. Hari keberapanya tuh, itu kalau nggak salah udah ada seminggu anak saya seperti itu. Dan coba saya obatin situ Mang. Saya obatin, anak saya sembuh. Saya obatin sembuh, saya tarik semua energi negatifnya kan. Saya balikkan lagi ke putri jin itu. Putri jinnya semakin marah Mang. Semakin menjadi marahnya tuh. Saya pergunakan itu batu mustika energinya untuk melindungi keluarga saya. Nah, di situ kan si putri jin kan semakin marah. Mau ngerjain keluarga saya nggak bisa kan, karena ada pelindung batu mustika itu kan. Akhirnya dari kerajaan itu si putri jin itu minta bantuan ke abdi-abdinya tuh, nyerang ke anak istri saya, dan di situ tetap nggak bisa tembus. Berapa banyak yang datang? Nggak terhitung, ribuan. Kelihatan semua ribuan. Seperti apa prajuritnya tuh? Seperti ya prajurit kayak apa ya? Kerajaan. Kayak kerajaan, tapi nggak nampak seperti kayak manusia tuh. Betul-betul kayak bayangan seperti itu. Kayak bayang seperti itu. Nggak nampak gitu. Tapi ribuan saya lihat tuh banyak. Oh, itu datang semua nyerang. Alhamdulillahnya nggak mempan. Nah, disitu kan saya semakin nggak nyaman Mang. Semakin nggak nyaman dengan kejadian seperti itu, karena kayaknya sampai kapanpun anak istri saya bakal diincar, bakal diserang terus, bakal ini ya. Namanya energi itu kan lama kelamaan pasti bakal tembus kan, yang namanya terus-terusan diserang tuh. Waktu diserang capek itu? Saya nggak ngerasa capek, karena yang bekerja tuh mustika itu. Nah, tapi kan tetap saya punya rasa ketakutan di situ Mang. Saya ketakutan, semakin mikir saya ngerasa nggak nyaman kan, takut terjadi apa-apa sama anak istri saya. Tapi saya mikirnya seperti ini juga, kalau misalkan saya menghentikan semua itu, otomatis kehidupan saya bakal kembali seperti awal. Karena namanya kerjaan juga kan nggak setiap hari, dan keuangan juga ya tahu sendirilah, sampai hutang bertumpuk-tumpuk gara-gara saya penghasilannya nggak jelas. Nah, saya tetap di situ berpikir keras, gimana caranya gitu kan, gimana cara supaya saya terlepas dari ini. Kayaknya saya terpaksa menceritakan itu ke saudara saya, kejadian itu ke orang lain kan nggak saya ceritakan itu, selain istri saya menceritakan gitu seperti itu. Akhirnya diberi saran sama saudara saya itu, lebih baik kamu buang itu, karena suatu saat itu bakal membahayakan. Bukan tidak mungkin suatu saat bakal jadi korban. Karena namanya itu kamu megang batu mustika, itu nggak selamanya bakal kuat terus. Yang namanya energi itu bakal lama-lama tuh melemah ya. Bakal melemah, bakal diserang terus-terusan. Akhirnya saya mikir di situ.
iya ada benernya juga kata teman saya kan, ngomong seperti itu. Hanya teman saya ngasih saran itu mending kamu dibuang sana seperti. Nah akhirnya saya buang itu Mang Ai. Saya buang, di situ ada sumur tua, sumur biasa sih, bukan sumur keramat, sumur tua. Saya buang di situ. Di situ si namanya apa sih, yang putri jinnya tuh ketawa Mang Ai. Goblok katanya, kamu tuh goblok. Kenapa kamu buang itu batu katanya. Kata saya udah nggak butuh katanya. Goblok kamu, memang goblok. Terus saya dimarahin di situ kan. Nah, saya pergi dari situ, si putri jin itu dia masih dalam sumur. Soalnya dia nggak mau ini lah sama si mustika itu. Nah, tanpa saya sadari energi yang ada di batu mustika itu ngikut ke saya Mang Ai. Ngikut masuk ke tubuh saya kan. Nah, di situ saya langsung pingsan. Entah berapa lama di situ saya pingsan, nggak ada yang orang tahu. Nah, di situ saya bangun. Nah, saya bangun seolah-olah kayak mimpi saya Mang Ai. Kayak mimpi, kayak habis setelah kejadian kayak mimpi. Setelah bangun, si putri jin udah nggak ada. Saya seperti biasalah, seperti orang biasa itu. Waktu pingsan nggak ada yang nolong ya? Nggak ada yang nolong, nggak ada yang tahu, sepi tempatnya kan. Nggak ada yang nolong itu. Saya bangun seperti orang biasa dan saya tidak melihat kehadiran si putri jin itu. Hanya saya jalan. Nah itu setelah kejadian itu mata badan saya semakin kuat Mang Ai. Semakin kuat, energi yang di ini saya semakin kuat. Apapun ini saya begitu jelas lah itu. Begitu jelas, dan saya datang lagi ke teman saya untuk bilang bahwa saya udah membuang itu batu, dan teman saya itu pengen memiliki, kayak pengen memiliki. Bener nggak sih yang diceritakan saya tuh? Dia tuh mengorek, saya nanyakan, kamu dibuang di mana? Saya nggak tahu, pokoknya saya buang aja, saya lempar katanya. Cepet kamu, saya buang di mana? Saya pengen tahu itu. Saya tetap nutupin itu sampai sekarang, nggak ada orang tahu saya dibuang di mana. Itu sumur tua, yang jelas itu di daerah. Saya buang di situ. Nah, itu saya mengakhiri semua Mang Ai. Dan saya juga mulai berpikir bahwa iya gitu kan, buat apa saya seperti itu kan. Dulu pernah kejadian kayak waktu Betara Karang kan, saya sampai anak saya akan keganggu semua, dan nggak bakal mendapatkan berkah apa-apa dari situ. Saya di situ makin sadar dan nggak mau untuk kembali lagi mendapatkan itu batu mustika. Udah, akhirnya saya sampai sekarang hidup normal lagi. Untuk ke rezeki pengaruh nggak sampai sekarang? Ke rezeki alhamdulillah nggak seperti dulu. Lancar, Alhamdulillah lancar. Kayak kerjaan tuh selalu ada, rezeki berapapun selalu dapat. teror dari Raja Jin dan Putri Sudah nggak ada, bersih udah. bersih semua gitu. Udah nggak ada, ibaratnya udah terlepas semua. Tinggal dari diri saya sendiri seperti itu setelah kejadian. Ke tempat ketemunya batu itu pernah? Sampai sekarang pernah, masih sering lewat. Apa yang dirasakan di sana? Masih saya melihat itu masih ada kerajaan jin. Masih lihat tak? Masih lihat, masih ada tuh, ada 2 kerajaan jin. Tapi sekarang ke saya biasa aja Mang Ai. Nggak seperti waktu saya megang batu mustika itu, dia selalu pengen apa tuh, biasa aja. Jadi kayak ngelihat siapa dia aja gitu, kayak orang asing seperti itu. Nah dari situ emang tempat yang udah saya tarik batu mustikanya benar-benar gelap, udah nggak terang seperti yang waktu belum ditarik gitu. Batu itu apa namanya? Itu batu mustika asam jajar. Asam jajar. Iya. Pernah dikonsultasikan dengan Abah Sukma? Ceritanya pas sudah selesai kejadian. Nah kata Abah Sukma memang benar itu harus dibuang. Tapi malah Abah Sukma marah ke saya. Katanya kenapa kamu nggak ngomong sama saya? Kamu tuh salah seperti itu. Karena kan itu bertentangan sama ini. Sama juga saya menganut pesugihan katanya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, Sobat Malam Mencekam, itulah kisah dari Mas Haris tahun 2023. Jadi berbahaya memiliki
Sangat benda-benda berbahaya keramat itu. ya, yang kita tidak tahu cara pemakaiannya. Iya. Terima kasih Mas Haris. Iya. Dan sobat, kita akan bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.